Nggih, monggo sampun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, bunyai, Nggih, mohon maaf ditunggu sebentar nggih Bapak pada Ibu. kesempatan siang yang berbahagia ini, saya selaku sekjen dari saya selaku sekjen dari tim OPOP Jawa Timur mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya Bapak dan Ibu Kiai Bunyai sekalian berkenan hadir untuk menimba ilmu bersama-sama thalabul ilmi yang pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama dengan Bapak Imam Hamadi Wijaya. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan yang berbahagia siang ini akan disampaikan materi seputar perizinan usaha berbasis resiko. Perizinan usaha berbasis resiko menjadi syarat mutlak bagi setiap warga negara yang ingin berusaha di Republik Indonesia. Tidak terkecuali adalah koperasi pondok pesantren yang Bapak Ibu Kiai Bunyai kelola bersama. Ya, mohon maaf, ada sedikit gangguan sinyal. Agak lemah di sini sinyalnya. Jadi, saya akan mengikuti Klinik OPOP Jawa Timur seri ke-14 pada siang ini untuk membersamai Bapak Ibu Kiai Bunyai sekalian mencari ilmu bagaimana cara mengelola bisnis di pesantren, dimulai dari perizinan dan hal-hal administratif yang perlu dilengkapi. Tentu kita semua menginginkan agar usaha-usaha yang dijalankan oleh koperasi pondok pesantren adalah usaha-usaha yang dilindungi oleh undang-undang yang lengkap secara perizinan. Demikian pengantar dari saya. Terus semangat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk mengembangkan ekonomi pondok pesantren di Jawa Timur. Insya Allah semuanya akan diberi kesempatan yang sama untuk diskusi, maka tolong nanti setelah materi yang akan disampaikan oleh Pak Imam, semuanya berkesempatan untuk berdiskusi, bertanya jawab,
sehingga bisa didapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat untuk mengantarkan pesantren Jawa Timur menjadi pesantren yang berdaya, karena dengan pesantren berdaya masyarakat akan sejahtera. Terima kasih. Mohon maaf wa akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk Bapak Imam, untuk langsung saja materi, dipersilakan. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gus Kofirin selaku Sekretaris Jenderal Tim OPOP beserta Gus Nyai yang menjadi pengurus dan pengawas di Kopontren di Jawa Timur. Pada hari ini kita akan berdiskusi nggih, sharing-sharing tentang bagaimana pentingnya perizinan berusaha berbasis resiko dan juga bagaimana cara mendapatkannya. Oke, kita langsung ke materi. Nah, apa sih perizinan berusaha itu? Nah, kalau dulu Bapak Ibu pernah berbisnis ya, biasanya itu sering kali mendengar yang namanya SIUP atau TDP, tanda daftar perusahaan, dan surat izin usaha peredaran. Nah, saat ini semua diringkes jadi satu ke dalam sistem OSS dan diterbitkan dengan bukti yang namanya nomor induk berusaha. Nah, sistem penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini itu saat ini wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil, menengah, bahkan yang sudah besar. Tidak terlepas juga bagi Kopontren. Nah, kita sharing sedikit ya. Di Jawa Timur ini UMKM sangat banyak jumlahnya. Dan mayoritas eh, lulusan-lulusan SMA ini menjalankan kegiatan usaha. Nah, di sini harapannya generasi muda pelaku usaha masih didominasi oleh generasi yang kelahiran tahun 80-an. Diharapkan generasi-generasi muda dari santri atau dari bus yang meneruskan pondok pesantren diharapkan juga membuka mata atau berpikiran terbuka untuk menjalankan usaha agar pondok pesantrennya lebih mandiri nantinya. Karena cukup banyak pondok pesantren yang bisa hasil menjalankan kegiatan usaha. Seperti yang ada di Lamongan itu Sunan Derajat, siapa nama Gusnya dia. Nah, itu masih muda juga itu Gusnya yang menjalankan Kopontren Sunan Derajat. Nah, itu bisa menjadi panutan bagi teman-teman Kopontren yang lain untuk mengembangkan operasi pondok pesantrennya di wilayahnya masing-masing. Nah, kontribusi koperasi dan UKM di Jawa Timur pada tahun 2021 57,81% terhadap PDRB Jawa Timur. 2022 58,36 dan terakhir di 2024 mencapai 60,43%. 60%, hampir sudah lebih dari 50% dan bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai sadar untuk berbisnis, untuk membangun kemandirian, dan juga menyerap banyak tenaga kerja. Nah, setiap pelaku usaha wajib memiliki legalitas usaha, wajib memiliki perizinan berusaha, karena itu merupakan sebuah tanda bahwa jenengan ini pelaku usaha yang berbeda daripada penduduk yang lain. Karena apa? Pemerintah saat ini sedang berfokus untuk meningkatkan kemandirian bangsa tanpa harus mengimpor barang dari luar. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kemandirian bangsa adalah meningkatkan rasio kewirausahaan. Kalau di Singapura itu rasio kewirausahaan sampai 5%, Bapak Ibu sekalian. Nah, di Indonesia masih rata-rata 2% di masing-masing kabupaten kota itu, di masing-masing provinsi juga. Nah, harapannya generasi-generasi muda yang ada di Jawa Timur ini juga turut berpartisipasi menjadi wirausaha muda. Nah, salah satu motornya yang bisa digunakan adalah Kopontren sebagai wadah usaha bersama menjalankan kegiatan usaha.
Nah, terkait dengan perizinan berusaha, dasar hukum yang saat ini terbaru adalah PP nomor 28 tahun 2025. Kalau sebelumnya adalah PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko yang poin 4 ini. Nah, di sini ditambah lagi dengan PP 7 tahun 2021 ada kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dan juga koperasi untuk mendapatkan NIB atau perizinan berusaha berbasis resiko ini. Nah, di dalam PP 7 tahun 2021, kategori pelaku usaha mikro meningkat. Kalau dulu sekitar 30 juta itu masih mikro. Nah, saat ini pelaku usaha mikro itu sampai 1 miliar. Bapak Ibu jenengan mungkin masih pada level usaha mikro ya. Nah, nanti cara bertahap dengan proses penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, kemudian pengembangan jaringan pemasaran diharapkan bisa naik kelas menjadi usaha kecil. Nah, usaha kecil itu kira-kira rata-rata itu 2 M modalnya. Nah, saat ini di Indonesia masih didominasi oleh pelaku usaha mikro. Nah, harapannya pemerintah dengan dukungan anggaran yang ada bisa membantu pelaku usaha mikro termasuk Kopkontren untuk bisa naik kelas. Nah, ketika naik kelas ini akan terjadi multiplier effect di mana nanti bisa menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga kemandirian bangsa dan terbebas dari kemiskinan. Nah, untuk itu kita harus melengkapi Kopkontren kita dengan perizinan berusaha berbasis resiko agar bisa menjalankan kegiatan usaha dengan aman dan juga lancar. Apa itu perizinan berusaha berbasis resiko? Nah, perizinan berusaha itu adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan apa? Penilaian tingkat resiko usahanya. Nah, nanti akan ada analisis resiko dari masing-masing sektor usaha. Sebagai contoh, resiko yang tinggi itu seperti pertambangan, kemudian apa lagi ya? Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, perbankan itu juga termasuk resiko tinggi. Nah, kalau seperti kantin, rumah makan, toko toko kelontong atau toko minimarket itu masih resiko rendah. Nah, tapi kalau sudah masuk ke produksi, itu akan ada level resiko menengah rendah atau menengah tinggi karena ada dampak terhadap lingkungan seperti itu. Nah, dalam mendapatkan perizinan berusaha berbasis resiko ini diperoleh melalui sistem OSS. Nah, untuk mengakses sistem OSS ini tinggal ketik di Google oss.go.id ya. Jangan sampai oss.co pakai g.go.id. Karena kalau yang selain go.id itu biasanya punyanya orang yang untuk spam dan untuk mendapatkan data pribadi jenengan. Jadi jangan sampai salah ngetik di Google oss.go.id. Nah, sistem OSS ini merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola oleh lembaga OSS atau yang di bawahnya BKPM. Nah, apa saja yang diintegrasikan di sini? Itu mulai NIB, kemudian izin usaha simpan pinjam, kalau saya ada USP-nya ya di unit Kopkontrennya, kemudian izin edar, kemudian sertifikat halal, SNI, semuanya diintegrasikan dalam OSS ini Bapak Ibu. Jadi langkah awal sebelum menjalankan kegiatan usaha, jenengan harus punya NIB dulu, harus punya OSS-nya dulu. Nah, kemudian di dalam PP 28 tahun 2025, setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB. Nah, NIB itu apa? Bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha. Kalau penduduk kan punya KTP kan ya. Kalau advokat punya KTA, kartu tanda anggota. Tapi kalau pelaku usaha punya NIB dan itu wajib dimiliki. Satu pelaku usaha, satu NIB. Meskipun punya banyak usaha yang dikerjakan. Jadi Kopkontren cukup punya satu NIB. Nah, NIB badan usaha dengan NIB perorangan berbeda. Nah, jadi kalau saat ini Gus dan Nyai sudah punya Kiai dan juga Nyai punya NIB, itu berbeda dengan NIB-nya koperasi. Nanti NIB-nya koperasi namanya adalah nama Kopkontrennya, bukan nama perorangan.
Nah, NIB yang terbaru ini adalah berbasis resiko, di mana ada analisis dari masing-masing sektor usaha yang dikerjakan. Nah, selanjutnya setelah NIB dan juga izin atau standar usaha terbit, jenengan akan butuh perizinan tambahan untuk menunjang kegiatan usaha. Izin tambahan ini namanya izin UMKU untuk menunjang kegiatan usaha. Nah, ini apa aja macamnya seperti BPOM, SNI, terus layak higienis, sertifikat halal, izin ekspor impor, itu semua dimasukkan di OSS. Jadi nanti setelah ini jenengan kalau punya sektor usaha tertentu, jenengan bisa cek di OSS KBLI-nya berapa, dan nanti di sana akan ada keterangan resikonya, resiko rendah, menengah atau tinggi. Nah, nanti saya dampingi ya untuk mengecek masing-masing kegiatan usahanya. Nah, apa sih tujuan dan manfaat NIB bagi koperasi dan UMKM? Tujuannya yang pertama adalah memberikan kepastian hukum dan juga sarana pemberdayaan bagi pelaku UMKM dan koperasi untuk mengembangkan usahanya. Nah, kepastian hukum ini eh, menjadi dasar bagi jenengan membuat perjanjian. Jenengan masuk ke pengadaan barang, membuat transaksi, itu pasti ditanya NIB, identitas usaha jenengan. Nah, kalau jenengan punya NIB, jenengan bisa mendapatkan perlindungan hukum dari dinas, layanan bantuan dan pendampingan hukum. Kemudian kalau jenengan punya NIB, dapat melindungi kegiatan operasional dan produk dengan izin tambahan yang lain seperti izin cabang, izin ekspor impor, sertifikat halal. Nah, selain itu, jenengan juga bisa mendapatkan akses KUR. Karena syarat mendapatkan KUR harus punya NIB. Nah, apa sih pendekatan perizinan berusaha berbasis resiko? Itu dibagi menjadi 3 tingkat resiko. Kalau seandainya kegiatan usaha jenengan ketika dicek di OSS itu adalah kategori resiko rendah, syaratnya hanya NIB saja Bapak Ibu. Tidak perlu ada izin tambahan. Ketika jenengan sudah punya NIB, maka jenengan tidak perlu mengurus sertifikat standar, izin, atau izin yang lain. Jadi bisa langsung menjalankan usaha. Nah, tapi kalau resiko usahanya menengah, itu ada NIB plus sertifikat standar. Nah, sertifikat standar ini ada 2 jenis. Sertifikat standar melalui pernyataan mandiri untuk memenuhi standar, atau pemenuhan standar yang harus diverifikasi oleh dinas terlebih dahulu, baru bisa dijalankan. Nah, kemudian untuk resiko usaha tinggi, itu NIB plus izin. Nah, sebelum punya izin, koperasi tidak boleh menjalankan usaha. Nah, resiko yang tinggi ini biasanya di unit simpan pinjam. Jadi sebelum jenengan menjalankan unit simpan pinjam, wajib punya izin terlebih dahulu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini mekanisme perizinan. Kalau sektor usahanya rendah. Kalau sektor usaha rendah, ketika sudah punya NIB, sudah bisa langsung menjalankan operasional dan juga langsung diperjualbelikan. Nah, kemudian kalau resiko usahanya menengah rendah, maka jenengan eh, menerbitkan NIB dulu, plus sertifikat standarnya diterbitkan bersamaan, lalu sertifikat standar ini dipenuhi. Biasanya menengah rendah ini seperti konveksi ya, konveksi mungkin menengah rendah atau menengah tinggi ya. Nah, itu nanti dengan ada penerbitan sertifikat standar. Nanti apa saja yang harus dipenuhi nanti jangan penuhi dulu. Nah, kemudian kalau menengah tinggi, sertifikat standarnya ini nanti akan diverifikasi oleh dinas. Dinas kalau produksi maka diverifikasi sama Disperindak. Nanti ke Disperindak Kabupaten Kota untuk diverifikasi. Tapi kalau unit simpan pinjam itu termasuk resiko tinggi. Nah, NIB terbit, kemudian dipersiapkan syarat-syaratnya, lalu izinnya dipenuhi dengan verifikasi oleh Dinas Koperasi. Nah, setelah izin terbit, maka baru boleh menjalankan kegiatan usaha dan juga menjalankan perdagangan, transaksi.
Nah, kalau seandainya OPOP biasanya itu eh, sektorial ya, biasanya itu memproduksi produk. Nah, ini perlu diperhatikan ketika sudah diterbitkan KBLI-nya di NIB, dicek dia termasuk menengah, menengah tinggi, menengah rendah, menengah tinggi atau resiko rendah. Kalau resiko rendah bisa langsung jalan setelah NIB terbit. Nah, beberapa kasus perizinan yang dialami oleh koperasi dan pelaku UKM. Biasanya pelaku koperasi dan UMKM akan didatangi polisi kalau nggak punya NIB, tidak punya BPOM, tidak punya PIRT. Itu nanti akan didapat surat panggilan dari Polres, dari Polda, bahkan Polsek juga melakukan pemanggilan Bapak Ibu sekalian. Dan nanti akan diinterview tentang bagaimana cara mengelola koperasi, terus izin-izin yang dimiliki bagaimana. Nah, nanti pasti akan dinegosiasi untuk pembebasan jenengan. Nah, itu yang perlu dihindari. Daripada jenengan dikasihkan kepada mereka, mending digunakan untuk ngurus izin, digunakan untuk memenuhi standar-standar untuk menjalankan kegiatan usaha. Nah, ini analisis resiko. Ini otomatis ya, nanti validasi resikonya langsung otomatis di sistem OSS. Jadi tidak perlu dipikir panjang-panjang, langsung saja. Nah, ini cara untuk ngecek tingkat resiko. Masuk ke website oss.go.id, informasi, kemudian diklik KBLI-nya, kemudian diketik kata kuncinya. Contohnya pakaian, membuat pakaian jadi. Nah, KBLI ini harus 5 angka ya Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya hanya 2, 3 itu masih kurang detail. KBLI harus ada 5 angka. Bukan 4, 3, atau 2, tapi harus 5 angka. Dan nanti akan dimasukkan di OSS untuk menerbitkan NIB-nya. Nah, untuk menerbitkan NIB, jangan akan ditanyain terlebih dahulu nanti waktu pendaftaran. Termasuk usaha mikro dan kecil atau non UMK. Kalau jenengan masuk ke UMK, jenengan akan dibebaskan dari izin tata ruang. Tapi kalau jenengan asetnya sudah di atas 5M, masuk kategori non UMK, jenengan akan ngurus izin-izin tambahan tata ruang ke BPN dan juga ATR. Nah, nanti setelah memilih UMK, jenengan akan ditanyain orang perorangan atau badan usaha. Nah, karena jenengan menjalankan kopontren, maka dipilih badan usaha dan dipilih koperasi. Nah, ini tahapannya. Nanti ketika mendaftarkan aku, nanti kita bisa kita dampingi bersama-sama nggih. Kalau seandainya masih ada waktu, nanti kalau tidak ada nanti bisa bisa ngisi link yang nanti akan didampingi oleh staf kami untuk menerbitkan NIB dengan email bersama. Bentar, nanti saya share waktu diskusi nggih. Nah, ini sudah di-share sama Mas Randy nih. Penerbitan NIB RBA. Nah, ini untuk masuk halaman pertama nanti klik daftar akun, pilih daftar. Oke. Nanti disuruh milih UMK atau non UMK. Nah, jenis pelaku usaha kalau UMKM orang perorangan, kalau koperasi badan usaha. Nah, setelah didaftarkan akunnya, diklik permohonan baru, kemudian tambahkan KBLI. KBLI sesuai dengan informasi tadi ya, ngecek resiko tadi ya, minimal 5 angka. Diklik yang utama, lalu ketikkan angka KBLI dan pilih seluruhnya. Nah, setelah itu langsung diproses penerbitan perizinan berusaha, lalu akan ada pernyataan mandiri terkait dengan pernyataan mandiri untuk menjaga kebersihan lingkungan, pernyataan mandiri memenuhi kewajiban dan standar untuk produk-produk resiko menengah tinggi, pernyataan mandiri untuk memenuhi SNI wajib. Biasanya yang SNI wajib itu air minum dalam kemasan.
Jadi kalau Bapak Ibu pondok pesantrennya punya AMDK, itu wajib punya SNI. Pesantrennya wajib mengurus SNI setelah membuat NIB. Kalau enggak nanti kena kena tadi dipanggil sama Pak Polisi ya. Nah, kemudian pernyataan usaha mikro dan usaha kecil terkait tata ruang dan surat pernyataan persetujuan lingkungan. Nah, kemudian diklik dicentang semua, lalu tinggal lanjut dan diterbitkan. Penerbitan NIB. Nah, sudah jadi, tinggal dicetak NIB-nya. Jadi sangat mudah Bapak Ibu untuk menerbitkan NIB. Nah, cuman kalau resikonya menengah tinggi dan juga resiko tinggi itu yang agak ribet. Karena ada syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi. Nah, ini contoh dari NIB-nya KSPPS Darul Mafatil Ulum, Pondok Pesantren di mana Pasuruan. Nah, dia besarnya di KSPPS Bapak Ibu. KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Nah, ini resikonya tinggi, sehingga harus banyak sekali izin yang harus dipenuhi. Nah, ini izinnya telah memenuhi persyaratan. Kalau seandainya belum memenuhi persyaratan, di sini ada keterangan di bukti pemenuhan belum memenuhi persyaratan. Nah, setelah jenengan punya ini sudah aman, sudah bebas, ini sudah bisa menjalankan kegiatan usahanya. Cuman dalam berjalannya usaha, nanti akan ada pengawasan dari dinas, pengawas koperasi nanti akan ngecek apakah kegiatan usahanya sesuai dengan regulasi. Kalau seandainya ditemukan ada kesalahan atau penyalahgunaan kegiatan usaha, maka pejabat pengawas koperasi bisa memberikan teguran secara administratif bahkan mencabut izin yang sudah terbit ini. Sehingga meskipun izin sudah terbit, jenengan tetap harus menjaga kegiatan usaha sesuai dengan regulasi. Nah, ini izin usaha simpan pinjam. Ini cukup banyak. Kalau ada yang punya unit usaha simpan pinjam, nanti bisa WA saya ya secara pribadi untuk pemenuhan persyaratan atau bisa membaca PPT yang saya kirimkan ini. Nah, ini syarat izin usaha simpan pinjam. Kalau kopontrennya punya USP cukup banyak, Bapak Ibu ada 12 poin yang harus dipenuhi. Yang paling penting itu kalau menurut saya adalah harus punya modal sebesar 500 juta. Ya, ini. Jadi kalau jenengan punya USP, maka jenengan harus harus mengumpulkan modal 500 juta minimal. Kalau kopontrennya mau menjalankan USPPS, modal minimal 500 juta, kemudian pengurusan pengawas harus lulus uji kelayakan dan kepatutan. Kemudian salah satu pengurus harus punya sertifikat manajerial untuk koperasi jasa keuangan. Nah, itu yang cukup sulit untuk dilakukan dan mungkin bisa menjadi rencana ke depannya kalau memang dapat persetujuan Kiai untuk menjalankan unit simpan pinjam, maka bisa disampaikan syaratnya cukup banyak Kiai. Nah, ini salah satunya yang paling sulit adalah modal 500 juta, kemudian punya SKKNI dan lulus uji kelayakan dan kepatutan. Seperti itu, Bapak. Nah, lainnya hanya syarat administrasi yang bisa dipenuhi dengan mudah. Nah, kita lanjut. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Sampai di sini ada yang ditanyakan. Nanti jenengan kalau ada yang belum punya NIB bisa langsung diisi formnya, Google Formnya. Nanti kita akan menggunakan email bersama. Nah, email bersama ini akan dimiliki oleh dinas. Nanti kalau seandainya ada perubahan password atau perubahan eh, data pengurus atau penambahan KBLI bisa langsung konsultasi ke Bu Aisyah atau ke Mas Randy atau ke saya untuk melakukan perubahan. Jadi biar lebih enak. Karena memang beberapa koperasi itu kelupaan passwordnya, emailnya. Bahkan kalau seandainya ada yang meninggal, tidak bisa ditelusuri emailnya itu apa.
Nah, makanya kita menyediakan fasilitasi email bersama agar bisa diakses oleh pejabat untuk membantu koperasi untuk menerbitkan NIB. Nah, selanjutnya terkait dengan sertifikat NIK, Bapak Ibu sekalian. Nah, koperasi ini nanti akan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Koperasi berupa sertifikat NIK. Ini nanti bisa dimiliki setelah koperasi menjalankan kegiatan usaha dan menjalankan aktivitas kelembagaan dalam satu periode tahun buku, 1 tahun buku periode. Ya. Jadi setelah jenengan RAT, jenengan bisa mengusulkan sertifikat NIK ini dan nanti Kementerian Koperasi memberikan penghargaan kepada koperasi jenengan bahwa koperasi jenengan aktif secara usaha dan juga kelembagaan. Nah, dasar hukumnya dari sertifikat NIK adalah Permenkop UKM nomor 10 tahun 2016 tentang pendataan koperasi. Apa manfaat sertifikat NIK? Ya, yang pertama adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga pemangku kepentingan terhadap koperasi. Jadi nanti koperasi jenengan akan lebih terpercaya untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan para pemangku kepentingan yang lain. Kemudian menunjukkan bahwa koperasi memiliki tingkat kepatuhan yang bagus terhadap regulasi dan prinsip-prinsip koperasi. Jadi menjalankan RAT sesuai dengan regulasi, sudah punya izin. Nah, itu nanti sebagai apa ya, sertifikatnya bisa disampaikan kepada calon-calon pelanggan. Nah, kemudian sertifikat NIK ini juga menunjukkan bahwa memastikan bahwa koperasi masih aktif secara kelembagaan dan usaha. Nah, nanti kalau seandainya jenengan sudah 2 tahun jalan, sertifikat NIK ini nanti akan expired. Jadi ada expirednya 2 tahun. Nah, kalau jenengan dalam 2 tahun ini tidak laporan RAT, berarti menunjukkan bahwa kegiatan usaha dan juga kelembagaannya sudah mati. Nah, sehingga sertifikat NIK ini menjadikan jaminan bahwa koperasi jenengan masih aktif secara kelembagaan dan usahanya. Nah, sertifikat NIK ini juga menjadi syarat untuk mengajukan permohonan kredit di perbankan atau LPDB. Biasanya dari LPDB meminta sertifikat NIK koperasi kalau mengajukan pembiayaan kepada LPDB. Nah, kemudian mendapatkan prioritas dalam program-program dinas seperti pameran dan promosi dagang. Kalau seandainya jenengan punya sertifikat NIK. Nah, ini contoh sertifikat NIK-nya. Nah, bagaimana cara mengajukan sertifikat NIK? Yang pertama, jenengan harus menjalankan usahanya dulu. Kalau resiko rendah, sudah punya NIB bisa langsung jalan seperti toko, apalagi ya, kantin, atau produksi keripik. Keripik itu resiko rendah. Atau apalagi ya, menjual buku, itu resiko rendah bisa langsung dijalankan. Nah, setelah 31 Desember, tutup buku kegiatan usaha, para pengurus dan pengawas membuat LPJ. LPJ ini bukan seperti LPJ-nya yayasan yang habis pakai, tapi LPJ usaha. LPJ usaha ini harus ada neraca, harus ada perhitungan laba rugi, arus kas, sama perubahan modal. Nah, nanti dikasih catatan atas laporan keuangan di dalamnya. Nah, LPJ ini minimal memuat 3 aspek. Ada aspek kelembagaannya, terkait struktur organisasi, jumlah anggota, pengurus dan pengawas, jumlah karyawannya berapa, serta kelengkapan perizinan berusahanya. Nah, aspek yang kedua adalah aspek usaha. Aspek usaha itu nanti dijelaskan di LPJ-nya itu produk-produk apa yang dimiliki koperasi, omsetnya berapa, dan juga kendala-kendala di lapangan. Kalau seandainya ada, disampaikan di dalam LPJ itu. Nah, baru yang aspek ketiga adalah aspek keuangan, berkaitan dengan laporan keuangan selama 1 periode tahun buku. Nah, kemudian setelah menyusun LPJ dan pengurusan pengawas, eh, Bapak Ibu pengurus wajib menyelenggarakan rapat anggota tahunan untuk menyampaikan LPJ tersebut kepada para anggota. Untuk koperasi primer maksimal sampai bulan Maret ya, akhir Maret. Jadi jangan sampai sampai Juni atau sampai Juli, bahkan sampai sekarang ada yang masih belum RAT itu
itu jangan nanti jenengan eh, dianggap tidak aktif usahanya dan kelembagaannya. Nah, rapat anggota tahunan ini tidak perlu harus formal, harus apa ya? Harus ada undian kayak di BMT itu enggak harus. Jadi ya seperti rapat anggota biasa, tapi yang di dalamnya itu adalah penyampaian LPJ pengurus dan LHP pengawas. Jadi tidak perlu mewah-mewah dan megah-megah, sederhana saja, kumpul minimal 50% plus satu orang dari total anggota yang tercatat di dalam buku daftar anggota. Ibaratnya anggotanya cuma 10, ya minimal 6 orang lah yang hadir pada rapat, 20 ya minimal 11 orang. Nah, nanti mekanisme rapat anggota ini bisa melalui Zoom kalau seandainya ada alumni-alumni yang ada di luar kota. Jadi, rapat anggota ini sangat dimudahkan saat ini. Yang penting adalah ada pertanggungjawaban pengurus dan pengawas secara akuntabel dan dapat dipercaya. Nah, itu nanti sebagai wujud eh, pengambilan keputusan tertinggi dalam koperasi. Karena rapat anggota itu merupakan perangkat organisasi tertinggi. Sama seperti PT itu ada RUPS. Nah, diharapkan di RAT ini disampaikan semua saran dan masukan untuk pengembangan usaha. Nah, setelah menyelenggarakan RAT, Bapak Ibu menyusun laporan RAT. Laporan RAT yang berisi berita acara atau notulensinya. Oh ya, rapat anggota ini wajib dipimpin oleh perwakilan anggota nggih, bukan dipimpin oleh ketua koperasi, tapi dari perwakilan anggota. Jadi nanti berita acaranya ditandatangani oleh pimpinan rapat dan juga notulensi atau sekretaris rapat. Nah, itu harus dari perwakilan anggota yang netral. Karena nanti di dalam rapat anggota itu seperti sidang. Para pengurus dan pengawas menyampaikan pertanggungjawabannya kepada para anggota. Nah, yang memimpin rapat ini harus netral. Kalau bisa dari eh, pengasuh atau kiai mungkin bisa menjadi pimpinan rapat untuk menjalankan atau memoderasi jalannya rapat. Nah, nanti pimpinan rapat dibantu dengan notulen atau sekretaris menyusun laporan RAT, membuat berita acara rapat anggota ya, kemudian daftar hadirnya dilampirkan, kemudian dokumentasi, beserta LPJ, pengurus, dan juga laporan hasil pengawas koperasi. Dijadikan buku jadi satu, kemudian dikirim ke dinas. Yang poin E dikirim ke dinas maksimal 1 bulan setelah menyelenggarakan RAT. Nah, nanti saat mengirim ke dinas, ditambahkan juga ini surat permohonan pengajuan sertifikat NIK. Jadi nanti sekaligus melaporkan ke dinas ini wajib ya Bapak Ibu. Mengirim laporan RAT ke dinas ini wajib setiap kali menyelenggarakan RAT. Jadi jenengan tidak akan dicatat kalau seandainya jenengan sudah RAT tapi tidak dilaporkan. Oleh sebab itu eh, laporan RAT wajib disampaikan ke dinas maksimal 1 bulan setelah RAT. Nah, nanti untuk mengajukan sertifikat NIK, jenengan menambahkan surat permohonan sertifikat NIK, kemudian dilampirkan NIB-nya, laporan RAT, 1 buku tadi, ditambah dengan akte pendirian, fotokopinya saja, sama SK pendirian. Ditambah lagi KTP, pengurus dan pengawas, dan juga NPWP, koperasi, dan juga pengurus pengawas. Nah, setelah itu, pengajuan jenengan akan dianalisis oleh dinas tentang kelengkapan dan juga keaktifan usaha dan kelembagaannya. Nah, setelah dianalisis, diusulkan ke kementerian untuk penerbitan sertifikat NIK. Nah, selanjutnya barulah sertifikat NIK diterbitkan oleh kementerian. Nah, Bapak Ibu sekalian, sertifikat NIK itu penghargaan kementerian atas keaktifan kelembagaan dan usahanya koperasi, bukan perizinan. Jadi, sertifikat NIK ini bukan legalitas usaha. Yang legalitas usahanya Bapak Ibu nanti adalah NIB. Seperti itu, nggih. Nah, terima kasih. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Monggo Bapak Ibu.
kita langsung coba ini ya. Kita langkah awal coba cek KBLI-nya dulu. Mungkin KBLI sudah ada di masing-masing akte biasanya. Monggo Bisa bisa tanya dibuka Bapak, bisa aktenya. tanya. J, monggo Bapak. Koperasi kami belum punya akte notaris, tapi punya itu akte yang lama itu Pak. Mencukupi ya? Akte yang lama jenengan berdiri tahun pinten, Pak? 2000, kalau tidak keliru 2006. Oh, G masih itu ya. Badan hukum BH yang itu, dikeluarkan badan oleh hukum dinas itu. ya. Ya, yang G. dinas itu. Cukup Nah, itu ya? itu nanti jenengan hubungi Bu Aisyah nggih, Pak, untuk update AHU. Nanti Bu jenengan Aisyah itu update berapa AHU nomornya dulu. Pak? Heeh. Oh ya, saya share nggih nanti update AHU untuk badan hukum yang lama sehingga data yang jenengan bisa masuk ke sistemnya Kemenkumham. Kalau seandainya badan hukum lama itu belum bisa membuat NIB di OSS sebelum masuk ke AHU, solusinya bisa pakai dua, harus PAD ke notaris atau update AHU. Kalau jenengan punya dana untuk ke notaris, bisa ke notaris untuk PAD. Kalau tidak punya, bisa konsultasi ke Bu Aisyah ya, Pak. GG, minta nomornya dulu Pak ya. Minta nomornya. Oh, enggak, Pak. Kami kirim di kolom chat ya. Nah, ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu. Kalau kalau seandainya usahanya produksi produksi keripik itu langsung bisa saya kasih contoh ya. Bisa dicek aktenya masing-masing untuk ngecek resikonya. Yang akan dijalankan usaha apa, nanti nanti kita diskusi syarat apa yang perlu ditambahkan. Nah, ini contohnya di sini ya. Kita ketik keripik. Nah, industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya, diklik aja. Nah, di sini akan muncul ruang lingkup. Jangan klik. Nah, di sini resikonya rendah. Jadi syaratnya hanya NIB. Cuman, jenengan harus mengurus izin yang lain, Bapak Ibu. Izin PB PB perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha. PB ini berisi izin edar. Nah, ini izin edar ini yang harus dipenuhi. Kalau usaha mikro, pakai PIRT aja. PIRT itu untuk industri rumah tangga dan pelaku usaha mikro. Nanti jenengan dibantu sama Mas Randy sama bidang Peru ya Pak ya, untuk menyiapkan syarat-syarat izin edar. Izin edar sama sertifikat halal. Ini nanti diterbitkan sama diverifikasi sama Dinas Kesehatan. Tapi teman-teman tim OPO bisa dibantu dengan bidang Peru nanti Pak, untuk menyiapkan PIRT sama sertifikasi halal. Dan nanti jangan lupa keripiknya dikasih merek, Pak. Kalau saya punya keripik talas atau keripik apa ya, keripik singkong atau bentul, nah itu harus dikasih merek biar jenengan itu eh, lebih mudah diingat dan dikenal oleh masyarakat kalau seandainya produk jenengan ini enak. Nah, mereknya itu nanti bisa dibantu untuk ngurus HKI-nya, hak kekayaan intelektual. Nah, nanti mungkin sesi selanjutnya mungkin Mas Randy dan Gus Gofirin akan mengundang teman-teman bidang pro untuk penguatan produksinya. Bagaimana cara ngurus PIRT, cara ngurus SNI, cara ngurus merek, nanti akan disampaikan di materi selanjutnya. Nah, saat ini kita diskusi untuk menerbitkan NIB. Nggih. Jadi, masing-masing KBLI ini ada syaratnya sendiri-sendiri. Contohnya konveksi ya, konveksi apa ya, pakaian.
Nah, ini contohnya 4 ini masih salah Bapak Ibu. Harus 5 dari tekstil. Nah, contohnya industri pakaian jadi seperti membuat mukena dan lain sebagainya. Itu masuk resiko menengah tinggi. Kalau KBLI-nya diatur jenengan ada industri pakaian, maka jenengan harus mengurus sertifikat standar. Sertifikat standar SNI dan lain sebagainya. Nah, ini nanti dibantu sama Disperindak Kabupaten Kota. Nanti diverifikasi sama mereka Bapak Ibu sertifikat standarnya. Jadi untuk membuat konveksi itu cukup banyak regulasi yang harus dipenuhi. Nah, beberapa pelaku usaha mikro untuk pakaian jadi itu pakai ini KBLI Permak, penjahit. Tapi ini biasanya untuk pelaku usaha mikro. Tapi nanti jangan pastikan lagi di akte ya KBLI-nya KBLI apa. Karena kalau koperasi itu tidak bisa milih menambahkan seenaknya. Jadi harus ada akte pendirian. Kalau jenengan mau merubah KBLI itu harus PAD. Nah, itu agak agak berbiaya kalau untuk itu. Jadi perlu dipertimbangkan KBLI-nya sebelum menetapkan anggaran dasar. Nah, kalau toko itu rendah toko itu. Toko. Biasanya 47112. Nah, biasanya ini Bapak Ibu, perdagangan eceran yang utamanya makanan dan minuman di minimarket atau di toko kelontong. Biasanya di KBLI jenengan itu aktenya itu ada dua ini. Perdagangan eceran berbagai macam barang, kantin apa kayak toko lah, supermarket, minimarket, atau yang bersifat toko kelontong. Nah, bedanya apa? Modern trade sama traditional trade. Kalau modern ini ada yang namanya self service. Jadi koperasi ada kasirnya, terus habis itu pembeli mengambil barang di rak-rak, terus dibayar di kasir. Kalau itu sifatnya minimarket. Tapi kalau tradisional, penjaga toko yang mengambilkan barangnya. Nah, ini resikonya rendah, jadi eh, diterbitkan sudah langsung bisa beroperasi. Kalau seandainya jenengan KBLI 47112 ini wis cukup NIB saja sudah langsung bisa dijalankan. Kemudian buku ya percetakan. Kalau percetakan itu rendah kalau nggak salah. Nah, ini mencetak buku biasanya. Industri percetakan itu resikonya rendah. Jadi kalau jenengan punya KBLI percetakan buku, resikonya rendah. Setelah NIB terbit, jenengan bisa langsung beroperasi. Cuman modalnya yang cukup besar. Ya kira-kira 50 sampai 100 juta untuk industri percetakan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Monggo Bapak Ibu. Dicek lagi aktenya lu, iki wae, Cak. Terkait NIK sertifikat nih, nggih. Kalau perpanjangan NIK, nggih, Tanbilul Gofilin monggo, Gus.
Waalaikumsalam. Agak putus-putus Gus suaranya Gus. Mungkin videonya dimatikan tapi suaranya yang dinyalakan. Biar pakai datanya bisa nih. Video call-nya dimatikan, suaranya dinyalakan. Nggih, monggo. Nggih, yang saya tanyakan terkait sertifikat halal atau pengurusan NIB, itu apakah harus disertai dengan foto dokumentasi produk pas ketika mengelola produk gitu, Gus? Nah, nggih. Jadi untuk NIB itu tidak perlu dokumentasi produk. Jadi jenengan langsung masukkan KBLI sama data usaha, sama titik produksi usahanya ada di mana. Sherlock-nya itu loh, Pak. Nah, setelah itu langsung diterbitkan NIB. Nah, baru nanti ketika masuk sertifikasi halal, sertifikasi halal itu ada dua mekanisme. Sertifikasi halal self declare sama sertifikasi halal reguler. Kalau yang self declare ini bisa langsung by foto saja. Dokumentasi proses produksi juga harus dibuat dan nanti diupload di sistem langsung diverifikasi sama pusat. Tapi kalau yang reguler ada verifikasi terlebih dahulu. Nah, pengajuannya nanti masuk ke PBUMku juga yang di OSS tadi nanti diusulkan dan nanti akan ada verifikasi dari teman-teman. Nah, untuk persiapan dan penyiapan untuk sertifikasi halal nanti akan ada pendampingan khusus, Bapak. Apa saja alat yang harus digunakan, terus bahan-bahan apa saja yang biasanya dinilai halal, dan nanti akan ada rekomendasi-rekomendasinya. Terkadang eh, pelaku usaha itu pakai kuas kue itu loh untuk kue kering. Nah, kuas kue itu ada yang dari bulu babi, Bapak Ibu. Nah, jadi kuas kue yang buat ngoles-ngoles mentega di atas kue kering itu ada yang terbuat dari bulu babi. Nah, itu nanti teman-teman pendamping halal akan menyampaikan dan merekomendasikan produk-produk apa saja yang lolos untuk sertifikasi halal. Nah, nanti Baik. untuk itu bisa ikut sesi selanjutnya, nggih, yang terkait bidang usaha. Nggih, baik. Terima kasih, Ya, Pak Imam. iya sami-sami. Kemudian